Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati selaku dosen Ulumul Quran Bapak Muhammad Fufron. Perkenalkan, nama saya Arini Milati dengan nomor NIM 2320173 dari kelas PGMI-A. Sebelumnya, mari kita membaca slogan dari Ulumul Quran yang berbunyi berkarya, berbakti, bermanfaat. Al-Quran adalah sebagai cermin bagi orang yang beriman. Kali ini saya akan membacakan tema yang berjudul relasi Al-Quran dan ilmu matematika. Apa sih ilmu matematika itu? Tentu kalian tidak asing apa itu ilmu matematika. Dari anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan orang tua sekalipun pasti mengenal apakah itu ilmu matematika. Nah, kali ini saya akan membahas tentang relasi ilmu Al-Quran dan matematika. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membahas tentang matematika. Mau lihat bagaimana penjelasannya? Simak videos ini. Yang pertama, Al-Quran membahas tentang penjumlahan. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 56 ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a, yang artinya dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Dalam surat ini menjelaskan bagaimana tentang penjumlahan. Yang kedua yaitu Al-Quran membahas tentang pengurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'awadahum tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh pada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Dalam surat ini menjelaskan tentang pengurangan yang mana telah disebutkan bahwa selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berikutnya yang ketiga ada Al-Quran yang membahas tentang ilmu kali lipat. Dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atun jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki dilarang masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa balas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka yang disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan tentang hukuman orang yang berzina, baik itu laki-laki maupun perempuan, dikenakan sanksi 100 kali dera. Kita mengetahui 100 kali dera merupakan kali lipat yang seringkali dibahas dalam ilmu matematika. Yang keempat yaitu ada Al-Quran yang membahas tentang bilangan pecahan yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn fa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin khairan mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu akan mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh
1/4 harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutang. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, seorang saudara meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Sesudah memberi mudarat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Ayat tersebut membahas tentang pembagian harta warisan. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8 yang mana dalam matematika sering digunakan. Yang kelima, ada Al-Quran yang membahas tentang bilangan genap dan ganjil. Telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasyaf'i wal wad, dan yang genap dan yang ganjil. Bilangan yang genap seperti 1000 bulan yang disebut pada Quran surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Dan sedangkan yang ganjil seperti 3 yang disebut pada Quran surat Hud ayat 65 yang berbunyi fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub, yang artinya maka mereka membunuh unta itu, kemudian dia salah berkata bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran surat Hud ayat 65 memperjelas bahwa itu yang terdapat itulah pembahasan singkat mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu matematika. Hal ini sekaligus memperjelas bahwa ilmu terdapat di Al-Quran itu sangat luas jikalau kamu menggalinya sedikit saja. Semakin kita lihat dan kaji Al-Quran, maka nampak pula kehebatan dalam Al-Quran itu. Cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.